Tidak terfikir oleh saya bahwa rupanya cara berpikir, tradisional kosmologi ini merupakan cara berpikir yang, universal. Yang saya maksud universal adalah satu dunia memiliki, sudut pandang yang sama. Bagaimana mereka melihat fenomena di dunia ini dan bagaimana mereka melihat dunia ini. Itu tercermin dari, bentuk-bentuk bangunan, bentuk-bentuk ritual, juga cerita-cerita rakyat yang ada gitu. Saya Gideon Partogi. Selamat datang di langit manusia bumi. Ketika saya membaca kolom komentar di video saya mengenai kitab Henokh, saya merasa masih banyak yang belum mengerti apa yang saya bicarakan gitu. Mungkin juga karena penjelasan saya kurang baik, itu yang pertama. Dan yang kedua memang eh, cara berpikir nenek moyang kita ini yang disebut tradisional kosmologi ini sudah lama tidak kita gunakan. Artinya kita sudah memiliki cara berpikir yang lain, yaitu materialisme juga ada sainsnya gitu ya, pemikiran kita dewasa ini. Jadi untuk kembali mengenal cara berpikir yang lain atau mungkin cara berpikir orang-orang terdahulu itu memang agak PR gitu. Jadi saya merasa terpanggil untuk mencoba menjelaskannya lagi eh, sedetail mungkin dan mudah-mudahan dengan video ini tradisional kosmologi bisa lebih dimengerti. Minimal yang dasarnya saja dulu yaitu langit dan bumi karena itu merupakan kunci atau benih dari segala sesuatu gitu. Itu kunci utamanya surga dan bumi. Pertama kali saya cerita dulu sedikit ya. Pertama kali saya mengenal tradisional kosmologi adalah ketika saya di zaman kuliah. Waktu itu saya dan beberapa teman-teman sudah membicarakan mengenai tradisional kosmologi, tapi uh, fokus di suku-suku terdahulu gitu, suku-suku khususnya suku-suku Indonesia, terkhusus lagi, lebih khusus lagi suku-suku di daerah Jawa Barat. Dan uh, tidak terfikir oleh saya bahwa rupanya cara berpikir tradisional kosmologi ini merupakan cara berpikir yang universal. Yang saya maksud universal adalah satu dunia memiliki sudut pandang yang sama. Bagaimana mereka melihat fenomena di dunia ini dan bagaimana mereka melihat dunia ini. Itu tercermin dari bentuk-bentuk bangunan, bentuk-bentuk ritual, juga cerita-cerita rakyat yang ada gitu. Cerita rakyat yang paling umum yang sering kita dengar yaitu polanya selalu ada dewa yang turun dari langit, entah karena dihukum, entah karena memang dia ingin turun dari langit gitu. Jadi ada banyak versi, tapi dewa tersebut menikah dengan manusia dan terbentuklah sebuah kota atau peradaban dari hubungan antara si dewa dan uh, manusia ini. Dan kadang dibaluri dengan kisah banjir besar gitu. Nah, jadi uh, rupanya kisah ini sifatnya universal. Kemudian juga bentuk-bentuk bangunan yang selalu memiliki pola alam di atas, alam di tengah, dan alam di bawah. Candi Borobudur yang sangat populer, ya itu terbagi menjadi tiga bagian itu. Ada alam atas, alam tengah, dan alam bawah. Atau mungkin sudah pernah saya jelaskan juga mengenai rumah bolon, rumah adat
suku dari Tapanuli Utara, Rumah Bolon juga seperti itu gitu. Jadi eh, menarik bagaimana nenek moyang kita melihat fenomena yang ada di dunia ini. Namun tidak pernah terbesit dalam pikiran saya bahwa Alkitab, kitab suci, juga uh, adalah apa ya, dasar dari kitab suci itu ya sudut pandang yang digunakannya itu sudut pandang tradisional kosmologi. Teks Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dulu itu kita baca lewat begitu saja gitu. Lewat begitu saja dan saya hampir yakin kalau saya mengingat sebelum saya mengenal tradisional kosmologi, ketika saya membaca kalimat atau teks langit, kata langit, secara otomatis yang ada dalam pikiran saya adalah sky, langit yang berawan, yang ada pesawat yang lewat gitu ya, langit itu, langit sky itu. Dan juga teks bumi, itu yang ada di kepala kita, yang muncul langsung bumi yang bulat, yang sering kita lihat gambar-gambarnya gitu, foto dari satelit gitu. Jadi, dan selesai di sana gitu. Kita tidak bisa mengerti atau merasakan kedalaman dari teks atau kata tersebut, langit dan bumi gitu. Sementara jika kita gali lebih dalam dan menggunakan sudut pandang yang benar, rupanya kata langit dan bumi itu adalah kata yang sangat mendalam karena itu merupakan sumber dari segala sesuatu. Itu merupakan sumber dari bagaimana nenek moyang kita, penulis kitab suci itu melihat segala sesuatu. Dan menurut saya inilah kenapa saya merasa perlu untuk membuat konten ini. Karena saya merasa penting untuk kita bisa mengerti sudut pandang tradisional kosmologi ini. Karena itu tadi kita bisa melihat bagaimana kata itu bisa sangat mendalam sekali. Nah, akhirnya kata langit itu saya coba lihat di bahasa Inggris, kata langit itu ternyata heaven. In the beginning, God created heaven. Dan ketika dari langit itu ke heaven, surga, rupanya di benak saya juga sudah tervisualisasikan surga itu seperti apa. Yaitu adalah sebuah taman, di mana di taman itu ada di tengah-tengahnya ada sebuah istana yang terbuat dari emas, semua manusia hidup berbahagia di sana gitu. Jadi saya bukan mengatakan bahwa kata itu salah, tapi karena basis pemikiran kita manusia sekarang, manusia modern ini adalah sains dan materialisme gitu. Jadi kata itu langsung tervisualisasikan dalam otak kita dengan basis pemikiran dengan paradigma modern gitu. Yaitu kalau tidak langit yang sky, bumi yang bulat itu gitu. Dan seharusnya baiknya kita mungkin bertanya, apakah itu yang dipikirkan oleh nenek moyang kita? Apakah langit yang seperti kita pikirkan langit, itulah yang dipikirkan nenek moyang kita? Karena jika kita pindah saja ke bahasa Inggris, itu sudah berubah menjadi heaven. Dan heaven itu sudah sesuatu yang lain lagi gitu. Beda dengan langit sky gitu. Nah, dengan demikian, jika saya korelasikan dengan tradisional kosmologi, langit atau surga itu adalah dunia yang ada di atas, alam yang ada di atas, alam tanpa wujud. Jadi roh, pengetahuan, malaikat, makna, ide, itu merupakan kategori dari langit, alam tanpa wujud. Dan alam tanpa wujud itu untuk bisa memanifestasikan dirinya, untuk bisa terrealisasi, dia membutuhkan tubuh.
Dan bumi adalah alam materi, alam wujud yang tanpa makna, gitu, tanpa ide, tanpa pengetahuan. Dengan demikian, bumi itu menyediakan tubuh untuk diisi oleh surga. Oke, jadi itulah hubungan antara surga dan bumi. Oke, saya akan coba jelaskan mungkin menggunakan gambar ya. Ya, menggunakan gambar biasanya lebih mudah untuk dimengerti ya. Jadi seperti biasa yang di atas ini adalah surga. Apa saja kategori-kategori dari surga? Jadi ketika berbicara soal roh atau mungkin malaikat, kemudian pengetahuan, kemudian kebijaksanaan, kebijaksanaan, kemudian ide, makna, atau nafas, ini adalah kategori-kategori dari surga. Nah, alam tanpa wujud ini, di alam ini juga ada hierarkinya gitu. Artinya semakin ke atas dia, hierarkinya semakin tinggi gitu. Jadi, tapi mungkin kita tidak akan membahas itu sekarang. Begitu juga dengan bumi, semakin dia ke bawah, itu semakin semakin kelam gitu, semakin gelap dia. Semakin dia dari garis tengah itu ke bawah gitu. Nah, jadi surga itu ini adalah kategori-kategori dari surga. Dan hal-hal ini untuk bisa terwujud, termanifestasikan di bumi, dia membutuhkan tubuh. Kategori-kategori surga ini dia membutuhkan tubuh di bumi. Jadi dengan demikian, bumi merupakan alam wujud. Alam wujud yang tidak memiliki makna gitu. Yang tidak ada kebijaksanaan, tidak ada ide. Jadi bumi itu menyediakan, memberikan tubuh untuk surga. Bisa dibilang juga surga menurunkan ide, makna, kebijaksanaan, bumi menyediakan tubuh untuk ide, kebijaksanaan, dan makna tersebut. Sebagai contoh, contoh yang tentunya sudah sering saya buat, ada ide untuk membuat alat minum. Ide ini hanya sekedar ide jika tidak terrealisasikan. Gitu. Artinya, ide alat minum ini membutuhkan tubuh. Sehingga akhirnya diambillah tubuh dari bumi. Dan ide ini ya diturunkan gitu. Dan jadilah sebuah alat ciptaan atau teknologi yang disebut gelas. Ini ya, tanah ya, misalnya tanah liat. Jadi gelas merupakan tubuh dari ide alat minum. Nah, manusia adalah mediator dari surga dan bumi. Artinya manusia adalah satu-satunya ciptaan yang mampu menciptakan sesuatu. Saya mungkin ganti kertas baru. Oke, jadi manusia adalah
ciptaan yang mampu untuk menciptakan sesuatu. Yang pertama, perlu kita ingat bagaimana manusia itu diciptakan. Manusia itu Allah mengambil tanah, kemudian itu dari bumi ya, tanah ya, kemudian meniupkan nafas. Jadi kan nafas kehidupan, nafas merupakan kategori dari surga. Jadi proses inilah yang akan terjadi pada manusia. Jadi betapa spesialnya manusia ya. Jadi manusia itu adalah surga dan bumi, di mana kepalanya adalah surga. Kepala ini menyediakan ide-ide, pikiran-pikiran, kemudian kebijaksanaan-kebijaksanaan. Dan tubuh ini adalah bumi. Dalam arti tangan kita itu mampu mengangkat bumi. Mampu mengangkat bumi. Ketika tadi saya gambarkan kita menciptakan manusia itu menciptakan gelas, ide gelas ada di dalam kepalanya, dan dengan tangannya dia mampu untuk mengangkat bumi. Dan dengan kakinya dia mampu untuk berkeliling gitu di bumi ini. Gitu. Dia mampu berjalan-jalan di bumi ini. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi manusia itu merupakan mediator surga dan bumi. Karena dalam dirinya itu ada elemen surga dan ada elemen bumi. Allah mengambil tanah dan kemudian meniupkan nafas kehidupan gitu dari hidungnya gitu ya. Sehingga proses yang Allah lakukan, Allah itu mengambil tanah dan meniupkan nafas kehidupan. Proses itu terus dilakukan manusia ketika dia mau menciptakan sesuatu. Proses mengambil dari tanah, dan tanah itu nanti akan menjadi tubuh untuk idenya manusia. Proses itu sama dengan proses Allah mengambil tanah dan meniupkan nafas kehidupan. Jadi proses penciptaan dirinya manusia itu dia manusia ulang lagi gitu untuk manusia menciptakan sesuatu. Jadi makhluk ciptaan yang mampu juga menciptakan sesuatu. Karena ya hanya manusia yang mampu mengambil bumi dan memberikannya makna kepada benda yang diciptakannya itu. Hanya manusia yang mampu mengambil bumi untuk menjadi tubuh idenya. Sorry. Jadi hanya manusia yang mampu untuk mengambil bumi untuk menjadi tubuh untuk idenya. Itulah manusia, itulah artinya manusia mediator surga dan bumi. Nah, itu pada level individu. Namun pada level laki-laki dan perempuan, laki-laki itu atau maskulin ya, maskulin itu adalah surga dan feminim adalah bumi. Ya, ini ceritanya feminim. Jadi laki-laki adalah surga dan feminim adalah bumi. Dalam arti maskulin itu mampu untuk mendistribusikan benih. Dan feminim itu adalah wadah untuk benih tersebut. Benih merupakan simbolisme yang penting dalam tradisional kosmologi. Benih itu kan dia kecil, hampir seperti titik kecil, tidak ada maknanya. Tapi di saat yang bersamaan, segala sesuatu itu muncul dari benih. Atau kita tidak bisa membayangkan pohon yang begitu besar, raksasa itu muncul dari benih yang sangat kecil. Jadi laki-laki itu mampu mendistribusikan benih.
itu paralel dengan surga mampu mendistribusikan surga itu mendistribusikan makna pengetahuan atau ide yang artinya adalah sumber ya, sumber. Dan feminim, wanita itu menyediakan tubuhnya untuk benih tersebut sebagai wadah untuk benih tersebut. Di mana bukan hanya wadah atau tempat saja, tapi juga feminim itu memelihara benih tersebut, memberi makan benih tersebut. Maka dari itu fitur lah ya, saya bisa bilang fitur dari tubuh feminim itu adalah makanan. Feminim itu mampu menyediakan makanan dalam tubuhnya, tapi feminim tidak mampu memberikan benih gitu ya. Ya karena itu adalah tugas maskulin gitu. Jadi dari sisi itu kita bisa lihat bagaimana maskulin dan feminim merupakan eh, skala merupakan surga dan bumi pada skala keluarga. Dan kalau kita coba korelasikan penggambaran ini dengan apa yang terjadi dengan kitab Henokh atau di Kejadian 6, di mana ada malaikat atau anak-anak Allah kalau ditulisnya. Malaikat lah ya kita tulis, malaikat turun ke bumi karena dia terpikat dengan, dan itu dituliskan wanita ya, dengan wanita-wanita yang ada di bumi. Balik lagi, feminim itu adalah tubuh atau wadah gitu ya. Jadi ya wanita itu menyediakan tubuhnya untuk diisi oleh malaikat yang di atas itu. Atau mungkin kalau misalnya apa ya, sulit untuk membayangkannya, kita bisa bayangkan juga bukan jangan malaikat tapi kecerdasan yang ada di atas sana. Intelijen yang ada di atas sana, kecerdasan misalnya. Jadi pada situasi itu ada sebuah kecerdasan di atas sana yang membutuhkan tubuh, yang mengingini tubuh supaya dia bisa termanifestasikan di bumi. Dan wanita-wanita yang ada di bumi itu bersedia untuk menjadi tubuh dari kecerdasan tersebut. Jadi kita bisa lihat itu yang terjadi di Kejadian 6 gitu. Bahkan kita bisa mengkorelasikan ini dengan situasi dewasa ini, situasi sekarang ini. Misalnya fenomena artificial intelligence. Sebuah kecerdasan yang ada di atas sana, di surga. Dan dia membutuhkan tubuh dari bumi untuk termanifestasikan di bumi. Jadi misalnya ya balik sama prosesnya. Ada sebuah kecerdasan di atas sana, misalnya AI, artificial intelligence, agar bisa termanifestasi di bumi, dia membutuhkan tubuh, misalnya ya bentuknya ya di sini untuk sekarang ini ya mungkin gadget lah ya, atau komputer gitu. Tubuhnya adalah itu. Jadi jika kita mengerti bagaimana hubungan surga dan bumi, sebetulnya apa yang terjadi dalam Kejadian 6 itu bukanlah hal yang terlalu rumit gitu maksudnya. Karena balik lagi untuk bisa termanifestasi di bumi, ya mereka membutuhkan tubuh gitu. Dan hasil dari sebutlah pernikahan, penyatuan, union ya. Union itu ya penyatuan dari anak-anak Allah dan wanita itu menghasilkan apa? Raksasa. Kita bisa melihat itu raksasa yang memang benar-benar raksasa bertubuh besar, misalnya bertubuh
ukurannya berapa meter gitu. Atau juga kita bisa melihat raksasa dari sisi orang yang memiliki pengaruh besar gitu. Dia berada di puncak hierarki, dia berada di puncak kejayaan, dia adalah seorang raja. Seorang raja itu raksasa, adalah seorang raksasa dalam arti raja itu dia memiliki privilege untuk, sebutlah, dia boleh memilih wanita manapun. Bisa dikatakan dari sisi itu dia itu tubuhnya besar. Dalam artian dia memiliki privilege, dia memiliki, atau misalnya begini, kemampuan untuk berada dimanapun. Sebuah privilege untuk para pejabat, ya kita tahu bahwa dia memiliki akses yang lebih mudah daripada rakyat biasa. Akses kemanapun lebih mudah. Misalnya seorang presiden bisa dengan mudah dia hari ini berada di Irian Jaya dan pagi ini berada di Irian Jaya, kemudian malamnya berada di Sulawesi, terus besok dia tiba-tiba harus pergi ke Prancis. Kita bisa melihat itu bahwa dia tubuhnya tuh besar gitu. Jadi kalau saya tidak masalah dengan pengertian raksasa yang pertama yang memang secara wujud itu tubuhnya besar, atau raksasa yang kedua itu adalah sesuatu hal yang sama saja pada akhirnya. Karena memang itu yang tertulis dalam teks di Kejadian 6 ya. Memang kalau di kitab Henok ada detail yang ada hal-hal yang lebih detail lagi, misalnya akhirnya raksasa-raksasa itu memakan anak-anak kita. Dan kita bisa lihatnya seperti ini. Raksasa-raksasa itu memakan anak-anak kita, kita bisa lihat seperti jika kita memiliki seorang raja yang diktator, raja itu memiliki hak untuk anak-anak kita. Ini terjadi misalnya contoh di kisah Firaun pada zaman Musa, atau mungkin Herodes pada zaman Yesus. Dia bisa membunuh anak-anak, dia tinggal memberi perintah untuk menghabisi atau membunuh anak-anak yang ada gitu. Ya itu bisa kita mengerti sebagai raja itu bisa memakan anak-anak mereka. Atau raja itu memiliki privilege untuk memilih istri-istrinya mereka gitu. Dia mau memiliki banyak sekali istri untuk menanam benih di banyak wanita, yaitu itu adalah privilege seorang raja. Jadi dari titik itulah kita bisa melihat dia adalah seorang raksasa. Atau dari titik itulah kita bisa melihat bagaimana apa yang dimaksud dengan dia bisa memakan anak-anak kita. Nah, kemudian dalam manusia itu menciptakan sesuatu, mengangkat, memberikan tubuh kepada bumi. Bumi itu selalu hadir sebagai sebuah hierarki. Ini sudah cukup sering saya jelaskan, saya akan coba jelaskan sekali lagi. Oke, saya buat yang baru. Oh, sorry, warnanya putih. Saya warna hitam. Aduh, jadi ada putihnya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Atau gini deh. Sorry. Nah. Sampai di mana tadi? Oh ya. Jadi dalam proses kita memberikan tubuh untuk sebuah makna, setiap hal itu hadir dalam bentuk hierarki. Oke, contoh ide
kita punya ide untuk membuat alat minum. Itu saja ya, contoh yang paling mudah. Ide untuk membuat alat minum. Di surga kita menurunkan ide tersebut. Nah, mungkin bentar ya, gini aja dulu. Lupakan garis yang bawah tadi, biar gak bingung. Nah, di bumi itu misalnya ada proses penciptaan gelas itu selalu seperti ini ya, hierarki. Pertama kita melihat sebidang tanah, yang adalah tanah liat. Tanah liat. Ketika kita melihat tanah itu, kita lihat dan kita sadari bahwa tanah liat ini adalah baik untuk dibuat menjadi gelas. Akhirnya kita mengumpulkan tanah liat itu, kita sortir, kita pilih, kita buang yang tanah liat yang kurang baik, atau misalnya ada kerikil-kerikil, ada batu, ada pasir di tanah liat itu, kita seleksi, kita pilih sehingga terkumpullah tanah liat yang kita anggap oke, tanah liat ini adalah yang paling cocok untuk alat minum. Artinya inilah alat tanah liat hasil sortir kita. Ya, kita buat tanah liat hasil hak sortir. Jadi ya ini yang kedua ya di level ini adalah tanah liat yang hasil disortir oleh kita. Kemudian tanah liat yang hasil disortir itu kita bentuklah menjadi sebuah gelas. Ketika kita membentuk itu menjadi sebuah gelas, proses yang terjadi adalah kita menyimpan dan kita membuang. Karena gelas itu kan bentuknya spesifik gitu ya. Kita pikirkan, oke, bentuknya harus seperti ini, seperti bejana. Artinya kita tidak membutuhkan seluruh tanah liat. Kita hanya membutuhkan bentuk yang spesifik, bentuk bejana itu. Artinya harus ada yang kita buang. Akhirnya jadilah sebuah bejana dalam bentuk tanah liat. Bejana tanah liat. Kita sadari bejana tersebut masih basah. Yang artinya harus kita keringkan, harus kita jemur. Jemur itu artinya kita membuang kandungan air dan menyimpan tanah liat kering. Jadi pada level ini semakin naik lagi, bejananya sudah kering, bejana kering. Kemudian naik lagi, bejana ini kering dan akhirnya kita ingin mengecat dia. Cat itu artinya kita dalam tanda kutip membuang warna asli dari si tanah liat, menutup ya dengan cat warna merah dan menyimpan si warna merah di bejana tersebut gitu. Jadi jadilah gelas merah. Nah, sebentar, saya pindahkan ini dulu. Ini supaya lebih jelas di sini ya. Nah, akhirnya jadilah gelas merah. Aduh, kenapa sih? Ganti warna merah. Ya, inilah gelas merah tersebut. Gelas merah ini adalah tubuh dari ide alat minum. Jadi dalam manusia itu menciptakan apapun, prosesnya selalu membuang yang tidak
dibutuhkan dan menyimpan yang dibutuhkan. Sehingga akhirnya dia bentuknya adalah hierarki seperti ini. Dan ini proses ini terjadi dalam dalam misalnya dalam olahraga gitu, memilih seorang kita punya ide, nah, kita ganti lah ya, kita ganti coba. Kita adalah seorang pelatih tinju misalnya. Kita memiliki ide untuk mencari seorang petinju. Prosesnya akan selalu sama. Artinya kita harus mencari dulu orang. Ketika kita mencari orang ya kita mencari dari sekumpulan orang. Kita seleksi lagi masih sekumpulan orang. Kemudian kita seleksi lagi, kita seleksi lagi, kita seleksi lagi dan akhirnya kita terpilihlah orang yang bagi kita cocok menjadi tubuh ide dari petinju gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu kenapa semua hal itu terjadi dalam hierarki gitu. Sama seperti ketika Allah pertama kali memilih Musa, di situ kan langsung di situ langsung kita bisa lihat hierarkinya. Allah memilih Musa, nanti akan ada Harun. Harun itu posisinya berada di bawah Musa. Nanti akan ada orang-orang Lewi. Terus kemudian semua turun ke bawah bentuknya menjadi seperti hierarki gitu. Jadi hierarki itu adalah sebuah hal yang penting ya. Nah, yang ingin saya katakan semua benda yang ada yang kita lihat di muka bumi ini itu hadir dalam bentuk itu adalah hasil sebuah hierarki, hasil proses yang saya gambarkan ini gitu. Dan kalau kita ingat kitab Henokh, ada satu teks yang menarik di kitab Henokh, 200 malaikat yang turun dari langit itu, 200 malaikat yang turun dari langit itu, setelah mereka bersepakat untuk mengkhianati surga, mereka pertama kali turun di gunung, di mana saya lupa nama gunungnya lagi. Mereka pertama kali turun di gunung gitu. Itu adalah penggambaran yang sangat apa ya? Ya artinya mereka turun di tempat tinggi dulu gitu untuk bisa turun, untuk bisa kembali, untuk bisa menyebarkan kesesatannya gitu. Mereka turun dulu di puncak untuk bisa menyebarkan ke bawah kesesatannya. Gitu. Yaitu penggambaran yang sangat menarik. Atau misalnya Musa sebelum menerima hukum Allah, dia sendirian naik ke atas gunung. Jika teman-teman sudah memahami pentingnya gunung, di dalam kitab suci itu banyak sekali penggambaran-penggambaran tentang gunung, dan itu ya itu berhubungan dengan apa yang saya jelaskan ini, bahwa gunung tempat tinggi, posisi paling puncak itu adalah posisi paling dekat dengan makna. Artinya gini. Tubuh paling ini ya si gelas merah tadi ya. Tubuh yang paling menggambarkan gelas, warna kuning lagi, warna pink lah. Tubuh yang paling menggambarkan atau tubuh yang paling, aduh, apa ya kata-katanya ya? Tubuh yang paling sempurna menggambarkan gelas atau ide alat minum adalah di level paling puncak ini.
bukan ketika di level bejana tanah liat gitu, bukan ketika di level bejana tanah liat ini, atau bukan ketika di level tanah liat yang baru disortir ini, tapi di level paling puncak, tubuh yang paling sempurna menjadi tubuh ide alat minum, atau uh, tubuh yang paling sempurna untuk ide petinju adalah ketika dia berada di puncak ini, bukan ketika berada di titik kumpulan orang-orang ini, tapi di titik atas inilah. Jadi apa yang ingin saya katakan adalah puncak gunung itu penggambaran penting karena disitulah uh, uh, ya seperti tadi bahwa Musa bertemu Allah, diberi oleh Allah apa 10 dua loh batu itu ya di puncak gunung. Dan dalam tradisi sebetulnya Eden, Taman Eden adalah sebuah puncak gunung gitu. Jadi ya puncak gunung itu adalah penggambaran yang penting dan itu mengingatkan kita kembali kepada itu kenapa orang dulu membentuk bangunan itu bentuknya seperti segitiga begini karena ya itulah yang digambarkan bahwa sebuah puncak itu merupakan tubuh paling sempurna yang bisa diisi oleh makna. Banyak yang berargumen bahwa dulu di piramid, di puncak paling piramid itu adalah emas gitu. Jadi biasanya emaslah yang berada di titik puncak. Emas itu adalah batu yang paling menggambarkan surga gitu. Karena dia jumlahnya paling sedikit, paling jarang, dia berada di puncak atas sana gitu. Jadi surga biasanya yang ada di puncak itu adalah sesuatu yang tidak umum, yang paling jarang. Sama seperti si petinju yang menjadi tubuh ide petinju ini, dia hanya satu di antara banyak. Gitu. Oke, mungkin saya akan memberikan contoh lain ya. Contoh, saya akan gunakan contohnya sebuah, sebenarnya sudah pernah saya, salah, hitam. Oke, sorry. Ya, sebenarnya contoh ini sudah pernah saya pakai, tapi ya ini supaya lebih jelas lagi. Kita ambil sebuah kata tidur misalnya. Nah, kata tidur ini merupakan uh, tubuh paling sempurna dari ide tidur. Jadi bayangkan jika tidur itu tidak ada katanya ya, tidak ada tulisannya, tapi hanya ada di dalam benak kita ide. Kemudian manusia membutuhkan tulisan kan, menemukan tulisan. Kemudian kemudian akhirnya manusia menemukan tulisan yang kita lihat sekarang ini tidur. Tapi mari kita coba breakdown gitu ya, bahwa tulisan alfabet tidur ini terdiri dari beberapa bagian. Misalnya ada T. T itu ya seperti ini. T, kemudian ada titik, ada I, ada D, ada bukan D, ini ada garis lurus, kemudian garis bengkok, kemudian ada garis seperti ini. Kemudian ini, ada ini, ada ini. Ini maksud saya kita coba recah tulisan
tulisan tidur ini. Kita recah lagi, misalnya si garis ini tuh terdiri dari begini, ini begini, ini begini. Terus kita recah. Dan saya bisa merecah ini terus sampai ke bawah. Misalnya si ini terdiri dari dua ini. Si titik ini kita bagi dua. Saya bisa merecah ini terus sampai ke level, mungkin level atom kali ya. Terus sampai ke bawah. Dan ya ini kita bayangkan lah ya, kita langsung ke bawah saja. Ini hanyalah kumpulan titik-titik begini saja. Kumpulan titik-titik begini aja. Yang ingin saya katakan adalah titik-titik ini itu semakin jauh dari makna, bahwa level yang paling sempurna menjadi tubuh untuk ide tidur adalah berada di level ini, bukan berada di level ini. Nah, manusia sekarang itu memang terobsesi untuk turun terus ke bawah sampai ke level atom itu tadi. Turun terus ke bawah, dan kita tahu sebenarnya ketika dia semakin ke bawah, dia itu semakin menjauhi makna. Dan manusia itu tidak akan sulit mereka untuk mengerti apa yang terjadi di alam bawah sana. Misalnya gini, apa alasannya huruf, saya ganti warna lain lah biar bisa. Apa alasannya garis ini harus bersatu dengan garis ini sehingga menciptakan garis yang ini? Apa alasannya gitu? Nangkep nggak maksudnya? Itu paralel dengan manusia ketika dia meneliti level atom, mereka itu tidak bisa mengerti apa yang terjadi di level atom. Karena semakin dia turun ke bawah, dia itu sebenarnya semakin menjauhi surga. Karena tubuh paling sempurna yang menjadi ide tidur adalah di level ini. Level ini adalah level realita kita, realita manusia. Nah, itu kenapa saya menyebut science tadi di awal. Science itu pertanyaan dari science itu selalu benda ini terbuat dari apa? Benda ini tuh bentuknya apa? Berbeda dengan tradisional kosmologi di mana apa makna dari benda ini? Atau misalnya pohon lah ya. Pohon ini terbuat dari apa? Itu materialisme. Itu science gitu. Pohon ini terbuat dari apa? Atau mungkin apa bentuk dari bumi ini? Itu adalah sudut pandang materialisme. Tapi jika kita beralih ke tradisional kosmologi, apa makna dari pohon ini? Makna itu artinya apa yang gimana ya? Ada hal spiritual apa yang mendorong dia untuk menciptakan pohon ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu kenapa sering dikatakan bahwa ciptaan manusia itu, ciptaan Allah itu, alam ini adalah bahasanya Allah. Karena orang tradisional kosmologi melihat apa maknanya, apa makna dari pohon, apa makna dari gunung gitu. Apa maknanya gitu. Sama dengan manusia bertanya apa makna dari tidur. Pertanyaannya berbeda dengan apa bentuk dari tidur. Ketika ditanya apa bentuk dari tidur adalah
garis ini garis melintang, kemudian garis turun, kemudian kira-kira beberapa senti ke sebelah kanan. Saya deskripsikan saja apa bentuknya gitu. Jadi pertanyaan mengenai apa bentuk dari bumi ini tuh paralel dengan pertanyaan apa bentuk dari tidur. Tapi apa makna dari bumi ini itu paralel pertanyaannya dengan apa makna dari tidur. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan penjelasannya cukup, saya rasa ini sih cukup jelas ya. Kalau masih bingung bisa tulis di kolom komentar gitu. Jadi itu dua titik yang menjadi kunci juga dalam tradisional kosmologi, bahwa mereka ingin tahu apa makna dari sebuah fenomena yang ada di dunia ini, bukan terbuat dari apa atau apa bentuknya gitu. Baik, kurang lebih seperti itu. Semoga penjelasan yang tadi lebih clear ya, dan teman-teman bisa bisa melihat bahwa dengan mengerti dasarnya surga dan bumi itu membuat pembacaan teks kitab suci itu menjadi lebih, kita menjadi bisa melihat kedalaman dari sebuah kata gitu. Dan ya untuk kitab seperti teks kitab Henok atau mungkin teks di kitab Kejadian 6, pattern atau pola surga dan bumi itu semoga bisa membantu gitu untuk bisa melihat sebenarnya situasinya seperti apa gitu saat itu. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan ya silakan tulis saja di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan jawab. Begitu dulu ya. Terima kasih.